Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih hidup di dunia di mana matahari itu ya nggak pernah terbenam? Di mana jam 3 pagi bisa sama terangnya sama jam 3 sore. Ini tuh fenomena yang bikin saya penasaran banget, jadi ayo kita telusuri bareng-bareng keajaiban alam yang satu ini. Coba deh, bayangin sejenak. Kamu bisa aja mendaki gunung di tengah malam, tapi gak perlu senter sama sekali. Bayangin, udaranya sejuk khas malam, tapi langitnya terang benderang kayak sore hari. Ini kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran nyata. Ini adalah kehidupan sehari-hari buat sebagian orang di planet kita. Yap, fenomena ini nyata dan namanya adalah matahari tengah malam atau yang biasa disebut midnight sun. Ini tuh semacam pertunjukan cahaya alami yang jujur aja benar-benar mengubah konsep kita tentang siang dan malam. Terus gimana sih kok bisa gitu? Coba bayangin bumi itu kayak gasing yang lagi muter, tapi posisinya agak miring. Nah, pas musim panas di belahan utara, bagian paling atas gasing itu miringnya pas banget ke arah matahari. Jadi, gak peduli seberapa kencang bumi berputar, puncak itu bakal terus kena sinar matahari. Hasilnya, matahari seolah-olah cuma muter-muter aja di atas langit, gak pernah beneran hilang. Oke, perhentian pertama kita ini langsung ke tempat yang paling ekstrim. Longyearbyen di Svalbard, Norwegia. Ini adalah kepulauan yang katanya nih lebih banyak populasi beruang kutubnya daripada manusia. Yuk kita lihat gimana sih rasanya hidup di sana. 120. Itulah jumlah hari berturut-turut matahari nggak pernah terbenam di Longyearbyen dari tanggal 20 April sampai 23 Agustus. Itu artinya hampir 4 bulan penuh tanpa malam. Coba deh bayangin, 4 bulan. Nah, ngomongin soal kehidupan di sini, ini baru unik. Ada hukum yang melarang orang dimakamkan di kota ini. Loh kenapa? Soalnya tanahnya itu beku permanen atau permafrost, yang berarti jenazah nggak bakal bisa membusuk. Ini bahaya, karena bisa aja menyebarkan penyakit dari masa lalu. Dan soal senapan itu, ini bukan bercanda loh. Karena populasi beruang kutub lebih banyak dari manusia, pertemuan di alam liar bisa berbahaya, jadi itu semacam perlindungan wajib. Tapi alih-alih takut, penduduk lokal justru memanfaatkan. Mereka bisa mendaki atau main kayak di tengah malam di bawah sinar matahari abadi. Keren banget. Oke, dari tempat yang super ekstrim tadi, kita geser sedikit ke tempat yang lebih ramai. Kita mau lihat gimana fenomena ini dirasakan dalam skala kota. Selamat datang di Tromsø, Norwegia, kota yang dijuluki Paris dari utara. Kalau di Tromsø, matahari tengah malamnya itu bersinar selama kurang lebih 2 bulan, dari akhir Mei sampai pertengahan Juli. Walaupun nggak se-ekstrim Longyearbyen, ya tetap aja 2 bulan tanpa malam itu benar-benar mengubah ritme kehidupan kota ini. Beda banget sama Svalbard yang liar. Tromsø ini kota yang bener-bener hidup. Bayangin deh, kafe-kafe itu masih ramai jam 11 malam, orang-orang santai jalan-jalan di taman seolah-olah masih sore. Energinya tuh beda banget. Dan yang paling penting, mereka nggak cuma bertahan hidup, mereka merayakannya. Bahkan sampai ada Midnight Sun Marathon, di mana ribuan orang lari maraton di tengah malam yang terang benderang. Nah ini nih yang menarik, ini nunjukin betapa kreatifnya kita sebagai manusia dalam beradaptasi. Fenomena alamnya sama persis, tapi cara orang meresponsnya bisa beda banget, tergantung sejarah dan budayanya. Di Norwegia mereka lari maraton, coba kita lihat apa yang mereka lakukan di belahan dunia lain. Sekarang kita terbang yuk nyebrangin samudra. Kita mendarat di Fairbanks, Alaska. Kita lihat gimana orang-orang di sana merayakan hari yang gak ada habisnya ini, tapi dengan sentuhan tradisi lokal yang khas banget. Kalau di Fairbanks, ada satu tradisi yang umurnya udah lebih dari 100 tahun. Pertandingan bisbol matahari tengah malam. Coba bayangin, pertandingannya mulai jam 10 malam dan tanpa satupun lampu buatan. Ini bukan cuma soal main bisbol loh, ini adalah acara komunitas yang menyatukan seluruh kota. Sebuah perayaan unik yang diwariskan dari generasi ke generasi dan jadi bagian dari identitas mereka. Jadi setelah kita jalan-jalan ke 3 tempat yang beda banget ini, ada satu tema yang kelihatan jelas banget. Ini tuh bukan cuma soal bertahan hidup di kondisi ekstrim, tapi tentang bagaimana manusia bisa mengubah sebuah tantangan menjadi perayaan yang luar biasa. Jadi intinya begini, matahari tengah malam itu bukan cuma sekedar tontonan astronomi yang indah. Fenomena ini bisa membentuk hukum, menciptakan tradisi, dan menginspirasi festival. Ini membuktikan bahwa semangat manusia, dimanapun kita berada, akan selalu menemukan cara, bukan cuma untuk bertahan, tapi juga untuk menari, berlari, dan bermain di bawah cahaya matahari yang gak pernah padam. Nah sekarang, pertanyaan terakhir buat kamu. Kalau kamu punya waktu ekstra, energi ekstra dari matahari yang gak pernah terbenam, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Apa kamu bakal jadi lebih produktif, lebih suka berpetualang, atau mungkin cuma menikmati ketenangan dari cahaya abadi itu?
Jawabannya mungkin bakal mengejutkan diri kamu sendiri. Makasih ya, udah nemenin saya dalam perjalanan mengejar matahari tengah malam kali ini.